Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Lailatul Sylvia, 2. Indah Saidatus Sa'diah, dan saya Syaifuddin. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tujuan studi hukum Islam. Tujuan agama Islam menurut pandangan Bustami, SHIMH, menggunakan ilmu keislamannya, berkata Islam telah merumuskan 5 tujuan aturan Islam, yaitu 1. Kepercayaan. Tujuan hukum Islam yang pertama, sebab agama ialah panduan hidup insan. Yang kedua, jiwa. Karena aturan Islam wajib memelihara hak manusia buat hayati serta mempertahankan kehidupannya. 3. Nalar. Nalar adalah hal yang sangat penting pada hukum Islam karena menggunakan logika, insan akan dapat berpikir wacana Allah, alam semesta, serta dirinya sendiri. 4. Keturunan. Keturunan ini bertujuan agar kemurnian darah bisa dijaga serta kelanjutan umat manusia bisa diteruskan. Yang terakhir yaitu yang kelima ada harta. Harta merupakan hadiah ilahi pada manusia agar manusia dapat mempertahankan hayati dan memperlangsungkan kehidupannya. Tujuan hukum Islam. Tujuan syariah dalam mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang mukallaf dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan-ketentuan yang doruri, hajiyi, ataupun yang tahsini. Kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat ini dibatasi dalam 5 hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap hal yang mengandung penjagaan atas 5 hal tersebut disebut maslahah, dan setiap hal yang membuat hilangnya 5 hal tersebut disebut mafsadah. Dalam usaha untuk mewujudkan dan mempertahankan 5 hal pokok tersebut, maka Asy-Syatibi membagi kemaslahatan tersebut menjadi 3 tingkatan, yaitu kemaslahatan doruri, hajiyi, dan tahsini. Ketentuan doruri adalah ketentuan-ketentuan hukum yang dapat memelihara kepentingan hidup manusia dengan menjaga dan memelihara kemaslahatan mereka. Kemaslahatan ini adalah kepentingan yang harus ada untuk terwujudnya kemaslahatan dunia dan akhirat. Apabila kepentingan tersebut tidak ada, maka kelangsungan hidup di dunia tidak dapat dipertahankan dan akhirat akan mengalami kerugian. Kepentingan ini disebut juga dengan kepentingan primer. Menurut Asy-Syatibi, perlindungan terhadap 5 kemaslahatan yang telah disebutkan di atas digolongkan ke dalam kategori kemaslahatan ini. Untuk mewujudkan tujuan ini, disyariatkan hukuman terhadap orang yang membawa dan menyebarkan ajaran yang sesat. Disyariatkannya kias yang bertujuan untuk melindungi jiwa, pidana dera untuk minum khamr yang bertujuan melindungi akal, pidana zina yang bertujuan untuk melindungi keturunan, pidana pencurian untuk melindungi kekayaan orang yang merupakan sendi kehidupan manusia. Kemudian ada ketentuan haji, adalah ketentuan hukum yang peluang bagi mukallaf untuk memperoleh kemudahan-kemudahan dalam keadaan mereka sukar untuk mewujudkan ketentuan-ketentuan yang doruri. Kemaslahatan haji, yakni kepentingan yang harus ada demi terwujudnya kemaslahatan yang tanpanya kemaslahatan hidup masih dipertahankan, akan tetapi dalam kesulitan dan tidak normal. Contohnya adalah pemberian hak kepada wali mujbir untuk mengawinkan anak di bawah umur. Ini memang bukan merupakan suatu yang bersifat daruri, akan tetapi sangat dibutuhkan dengan alasan supaya tidak kehilangan jodoh yang sepadan. Ini berbeda halnya dengan hak wali untuk melakukan pengurusan kepentingan pendidikan anak dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang berada pada tingkatan doruri, karena kebutuhan kepada nafkah dan pemeliharaan yang menyangkut kelangsungan hidup anak. Dan yang terakhir adalah ketentuan tahsini. Dalam berbagai ketentuan yang menurut mukallaf untuk menjalankan ketentuan doruri dengan cara yang paling baik. Kemaslahatan tahsini, yakni perwujudan kepentingan yang tidak bersifat daruri dan juga tidak bersifat haji. Dengan kata lain, jika kepentingan ini tidak terwujud, maka tidak menyebabkan kesulitan apalagi mengancam kelangsungan hidup. Sifatnya hanyalah komplementer yang bertujuan untuk mewujudkan praktik ibadah dan muamalah yang lebih baik serta mendorong akhlak dan kebiasaan terpuji.
Contohnya adalah pendapat Asy-Syafi'i yang melarang jual beli kotoran dan anjing serta semua benda yang najis. Alasannya dianalogiskan dengan jual beli khamar dan bangkai karena najisnya. Penetapan kenajisan kedua benda tersebut mengisyaratkan pandangan bahwa benda tersebut kurang berguna. Kalau diperbolehkan jual beli benda tersebut, berarti memberikan penilaian yang menghargai barang itu, dan hal ini bertentangan dengan isyarat-isyarat yang menganggapnya sebagai benda yang tidak berguna. Selanjutnya yaitu manfaat mempelajari studi hukum Islam. Manfaat mempelajari studi hukum Islam yaitu supaya manusia, terutama umat muslim, mengetahui apa saja nilai aturan Islam yang berasal setiap tindakan serta perbuatannya, yakni apakah wajib, sunnah, mubah, ataupun justru haram. Sehingga dalam aktivitas kesehariannya dapat bernilai ibadah serta terhindar dari perbuatan dosa. Selain itu, manfaat penerapan hukum Islam adalah adanya kepastian aturan dan penegakan keadilan, serta mencegah timbulnya pelanggaran dan kejahatan sebab ditegakkannya ajaran Islam secara tegas dan adil, yang antara lain relatif berat ancaman hukumannya. Berikut 15 manfaat hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari secara lengkap, yaitu yang pertama menjadi lahan ibadah, yang kedua menjadi sarana komunikasi dengan Allah, yang ketiga mendatangkan manfaat, dan yang keempat menghindarkan dari kesia-siaan, yang kelima mengatur dan memperlancar interaksi sosial, yang keenam sarana dakwah, yang ketujuh pendidikan akhlak, 8 menegakkan keadilan, 9 sanksi hukum, 10 ketenangan keluarga, ke-11 menjaga kehormatan, 12 memotivasi dan memberi semangat, 13 sebagai peringatan, 14 sebagai pelebur segala emosi, dan yang terakhir sebagai pedoman hidup. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.